Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Visia Mardani dengan nomor NPM ED 24111 003. Aku dari kampus Vokasi Setiami mengambil jurusan Administrasi Perpajakan dengan fokus komputer akuntansi perpajakan. Jadi kali ini aku mau nerangin tentang alur pemeriksaan perpajakan dan ada beberapa contoh studi kasus perpajakan. Jadi, kali ini aku bakal share Canva, sekalian aku nerangin beberapa siklusnya ya. Kali ini aku mau share screen-nya ya. Oke, baik. PPT-nya sudah kelihatan kan ya? Oke, baik guys. Yang pertama yang aku pengen jelasin itu adalah alur pemeriksaan pajak. Nah, step pertama itu adalah SP2 atau surat perintah pemeriksaan. Surat perintah pemeriksaan itu apa sih, Kak? Biasanya itu apa namanya surat yang dikirim oleh DJP kepada perusahaan untuk mengecek pajak perusahaan. Nah, suratnya itu dikirim lewat email ya guys. Biasanya kalian tuh jangan mau kalau tiba-tiba nanti ucuk 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 tiba-tiba ada fiskal datang ke perusahaan pengen ngecek perusahaan kalian. Nah, pastiin dulu harus ada SP atau legalitas suratnya ya guys. Jangan langsung mau gitu. Nah, yang kedua itu adalah penerimaan data dan keterangan. Penerimaan data dan keterangan itu sebelum diperiksa harus ada data-data lengkap. Nah, data-data lengkapnya itu paling lama dikumpulkan itu 1 bulan. Nah, kenapa tuh harus paling lama dikumpulkan 1 bulan? Yaitu ada di pasal 29 ayat 3A yang berbunyi batas waktu 1 bulan yang diminta oleh pemeriksaan pajak gitu. Jadi harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya guys. Nah, yang ketiga itu adalah SPHP, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Di sini tuh adalah media untuk menginformasikan temuan pemeriksaan kepada wajib pajak. Nah, misalnya ada penghasilan yang tidak dilaporkan atau tidak membuat faktur atau ada PPN yang tidak disampaikan. Tanggapan tanggapan surat pemberitahuan hasil pajak. Nah, itu misalnya tanggapan WP itu setuju atau enggak sih guys atas adanya SPHP. Nah, WP tuh berhak banget menanggapi misalnya ada penghasilan yang tidak dilaporkan atau apapun itu. Nah, WP itu tuh boleh banget langsung ngasih data-data yang valid. Terus tunjukin aja kepada apa wewenang. Nah, yaitu yang kelima adalah closing conference. Itu tuh proses pembahasan secara langsung antara pemeriksa dan WP. Itu biasanya tuh WP itu dipanggil dan jangan lupa ya untuk membawa bukti-bukti valid agar kalian bisa menjelaskan lah kalau misalnya ada penghasilan yang tidak kalian input gitu. Nah, yang keenam itu adalah quality assurance. Nah, itu tuh misalnya di apa namanya closing conference itu dia tuh nggak sama-sama sama-sama keras. Nah, nggak nemu jawaban. Biasanya itu eh, terjadi karena ketidaksepakatan antara kedua pihak atas atas terjadi SPHP. Nah, proses pembahasan secara langsung ya antara WP dan pemeriksa gitu. Nah, yang ketujuh yaitu adalah penerbitan SKP. Nah, SKP ini tuh nggak akan muncul nih guys kalau nggak ada SPHP gitu. Nah, ini tuh penerbitan SKP itu udah final dari setelah tahapan alur-alur pemeriksaan pajak gitu. Nah, kali ini aku mau ngasih beberapa contoh studi kasus perpajakan nih guys.
Yang ini ada beberapa contoh studi kasus perpajakan. Ada 3 contoh yang aku mau jelasin ke kalian, termasuk pasal dan ayat-ayatnya. Nah, soal yang pertama yaitu Bapak Y ingin menyampaikan SPT tahunan PPh WP orang pribadi yang menyatakan kurang bayar sebesar 5 juta nih guys. Pada tanggal 31 Maret 2025 melalui e-filing, pernyataan yang paling tepat mengenai pembayaran pajak Bapak Y sebesar 5 juta adalah, nah, harus dibayar sebelum SPT disampaikan. Kenapa harus dibayar sebelum SPT disampaikan? Itu ada di pasal 9 ayat 2. Pasal 9 ayat 2 itu apa sih? Pasal 9 ayat 2 yaitu kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Oke, kita ringkas saja ya pasal 9 ayat 2. Nah, pasal 9 ayat 2 itu kurang bayar yang harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Gitu, guys. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat SPT sepanjang, yaitu jawabannya pemeriksaan pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP kepada wajib pajak. Nah, itu tuh ada di pasal 8 ayat 1, pasal 8 ayat 3, dan pasal 8 ayat 4. Oke, kita lihat nih ya, pasal 8 ayat 1, pasal 8 ayat 3, dan pasal 8 ayat 4 itu berbunyinya seperti apa? Nah, kita ringkas saja ya. Pasal 8 ayat 1 itu tuh nggak apa-apa banget asalkan DJP belum melakukan pemeriksaan. Sedangkan di pasal 3 itu tuh boleh asalkan DJP melihat kesalahan atau belum dilihat penuntut umum. Nah, di pasal 8 ayat 4 itu tuh DJP belum menerbitkan SPHP kepada WP dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan laporan sendiri tentang ketidakbenaran SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan sebenar-benarnya, itu tuh boleh. Oke, ini soal yang terakhir yaitu nomor 3. Aku bacakan soal dan jawabannya. Nah, WP Saudara R sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Untuk mendapatkan data dokumen keterangan, tim pemeriksaan pajak telah mengirim surat pemberitahuan peminjaman data dokumen keterangan kepada wajib pajak pada tanggal 5 Maret 2024. WP wajib memenuhi penerimaan peminjaman buku, catatan dan dokumen, serta data-data informasi dan keterangan lain tersebut paling lama tuh tanggal berapa sih? Jawabannya itu tanggal 4 April 2024. Kenapa 4 April 2024? Karena ada di pasal 29 ayat 3 yang berbunyi, buku catatan dan dokumen serta data-data informasi dan keterangan lain sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat 1 wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 bulan sejak penerimaan yang disampaikan. Yaitu tuh paling lama tuh batas waktu tuh 1 bulan setelah diminta oleh pemeriksa pajak. Tuh guys. Nah, segini aja yang bisa aku sampaikan mengenai alur pemeriksaan pajak dan ada beberapa contoh studi kasus perpajakan. Nah, maaf kalau misalnya aku ada salah kata atau mungkin masih grogi kali ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys, sampai bertemu di video selanjutnya.